Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qabru bermula ini itu al-qabr, kuburan. Qala al-imam telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-qabru bermula kubur, afda'u itu lebih mengerikan atau lebih buruk minal mazbalati dari tempat sampah. Al-qabru zulmatun bermula kuburan, zulmatun itu kegelapan, wadiqun dan kesempitan, wahsyatun dan kengerian. La tara tidak melihat oleh engkau insanan akan seseorang yubnisuka yang menghibur oleh insan akan engkau alal adati di atas adat atau kebiasaan atau seperti biasanya, anta hanya engkau wa amaluka dan amalmu. Amaluka bermula amalmu, yubnisuka menghibur akan engkau, au yuhlikuka atau membinasakan akan engkau. Al-qabru bermula kubur, baytud diqi itu rumah yang sempit, wa baitul wahsyati dan rumah kengerian. Kalau di dunia ini ada rumah serem, ngeri, kuburan jauh berlipat-lipat kengeriannya dibanding apapun yang ada di muka bumi ini. Wa baitul wahdati dan rumah kesendirian, tidak ada siapapun. Wa baitud dudi dan rumah belatung. Itulah mengapa lebih buruk daripada tempat sampah, di dalamnya belatung, darah, nanah. Wa baituz zulmati dan rumah kegelapan. Ma yufakkiruna fi hadza, tidaklah berfikir oleh mereka dalam perkara ini. Masya Allah. Bahkan kengerian dalam kubur itu terasa hingga keluar, terasa hingga keluar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat daripada siksa kubur, daripada wahsyatul qabr, daripada kengerian dalam kubur. Masya Allah. Wa qala dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-qabru bermula kubur, yunawwaru disinari dengan cahaya, dengan nur, bi sholatit tahajjudi dengan sebab salat tahajud. Allah. Al-mutahajjiduna orang-orang ahli tahajud, ala sunnati di atas sunnah, tuntunan syarak, kuburuhum kubur mereka, munawwaratun itu bersinar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi para ahli tahajud. Amin. Wa qala dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-qabru bermula kubur, lis-salihin bagi orang-orang saleh, rawdatun itu taman, min riyadil jannati dari taman-taman surga. Lakin akan tetapi, lau kasyafa apabila membuka asyakhsu oleh seseorang,
hadzal qabra, akan ini kubur, nabashahu, membongkar oleh dia, asyahas, akan kubur, la yara, tidak melihat oleh dia, asyahas, fihi, di dalamnya kubur, hadzal na'ima, akan ini nikmat kubur. Allahu hajaba, Allah menghijab atau menutup oleh Allah, an a'yunin nasi, dari pandangan manusia, ittisa'il qabri, akan luasnya kubur orang saleh tersebut, wa tanawwurahu, dan cahayanya itu kubur, wa asya'a, dan beberapa perkara, dan akan beberapa perkara. Allah menghijab dari pandangan manusia ini akan beberapa perkara, minal khudri, dari keindahan, wan na'imi, dan kenikmatan. Lakin, tetapi, man yaftah, orang yang membuka hadzal qabra, akan ini kubur, daripada kubur orang-orang saleh, yara, melihat oleh dia, man yaftah, misla ma kana awwala ma hufira, seperti apa yang ada ia kubur, awal, apa yang digali, ya seperti semula, seperti itu aja biasa. Lakinil haqiqatu ghairu dzalika, akan tetapi hakikatnya tidak seperti demikian itu. Orang-orang saleh di kuburnya diluaskan, diterangi, diberi kenikmatan di dalamnya. Hanya saja memang itu dihijab atau ditutup oleh Allah daripada pandangan manusia yang hidup ini. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dul atqiya'i, sebagian orang-orang bertakwa, yuwassa'u, diluaskan, lahu, baginya, ba'dul atqiya, al-qabru, akan kubur, maddal basari, sepanjang pandangan mata, sepanjang pandangan mata. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, ba'dun nas, sab'ina dhira'an, 70 dhira', 70 hasta, tulan, pada panjangnya, wasab'ina, dan 70 dhira', ardan, pada lebarnya, panjang dan lebar dengan luas 70 dhira'. Mislu hadha as-sahabi, seperti ini sahabat Nabi, alladzi kana, yang ada ia, as-sahabi, sairan, berjalan ia, liqitalil kuffari, untuk memerangi orang-orang kafir. Wa kana, dan ada ia, as-sahabi, qaidan, pemimpin, li ba'dis sahabati, bagi sebagian sahabat, wa li ghairi sahabati, dan bagi sebagian, dan bagi selain para sahabat, ba'da wafatur rasuli, setelah wafatnya Rasulullah. Artinya di masa hidup Rasulullah, sahabat ini memimpin sahabat lainnya dalam peperangan. Lalu setelah wafat Rasulullah, generasi kedua, yaitu dari kalangan tabi'in yang terlibat dalam peperangan, juga sahabat ini memimpin mereka. Wajadal aduwa, mendapati oleh ya as-sahabi al-aduwa, akan musuh, qadijtaza, telah melewati oleh al-adu an-nahra, akan sungai, menyeberangi, melewati maksudnya menyeberangi, fi safinatin, dalam satu perahu. Huwa, bermula dia, as-sahabi tersebut, khada, masuk, menyelam, al-ma'a, kepada air, falam yabilla,
maka tidak basah rijlahu, falam yabilla maka tidak membasahi alma oleh air rijlahu akan kakinya. Allahu ja'alahu, Allah menjadikan akan itu air lahu baginya kal ardil yabisati, seperti bumi yang kering. Fajtaza maka melewati atau menyeberangi oleh itu sahabi akan itu an-nahr. Summa kemudian al-jaishu bala tentara aydan khada memasuki al-ma'a akan air, fahazama maka memerangi oleh al-jaish al-aduwa akan musuh. Lahiqu mendapati oleh mereka al-jaish bil aduwi dengan musuh, fahazamuhu maka memerangi atau menghancurkan atau memerangi oleh mereka al-jaish hu akan al-adu. Lamma mata hadzal qaidu, ketika wafat ini panglima atau pemimpin perang tersebut yang merupakan sahabat Rasulullah, al-ardul lati kana biha, al-ardu bumi, allati yang kana ada ia as-sahabi tersebut, biha dengannya itu bumi, ba'idatan itu jauh, anil umrani dari bangunan-bangunan atau dari perkotaan, dafanuhu mereka menguburkannya akan itu as-sahabi hunaka di tempat tersebut, artinya jauh dari perkotaan, dari keramaian, dari perkampungan, dikuburkan di tempat terpencil. Summa ba'da man tahau, kemudian setelah selesai oleh mereka yang menguburkannya, minad dafni dari menguburkan, jaa datang insanun seseorang, min ahli tilkan nahiyati dari penduduk itu perkampungan yang dekat di wilayah itu, qala berkata ia insan, man hadzal ladzi dafantumuhu, siapakah ini orang yang menguburkan oleh kalian akan dia? Qalu berkata oleh mereka yang menguburkannya, lahu baginya itu insan, hadza fulanun, ini si fulan. Siapa? Al-Ala ibnul Hadrami, yaitu Al-Ala ibn al-Hadrami. Wa asnau alaihi, dan mereka yang menguburkan memuji alaihi atasnya, ini orang baik, ini orang saleh. Qala berkata oleh ini insan, ini orang yang ada di wilayah tersebut, ma jazaa'u sahibikum, apa balasan teman kalian ini, antatrukuhu, bahwa meninggalkan oleh kalian akan dia, akan itu Al-Ala ibn al-Hadrami, fi hadhihi al-ardi, di ini bumi, allati fiha siba'un, yang ada di dalamnya binatang-binatang buas. Fa'adu fathal kubri, maka kembali oleh mereka membuka kuburannya yang semula sudah ditutup karena disampaikan kepadanya oleh seorang penduduk yang ada di wilayah tersebut bahwa di situ banyak apa? Binatang buas yang dikhawatirkan akan dikorek kemudian dimakan oleh binatang buas. Maka kemudian mereka kembali
menggali kuburannya. Wa nazalu, dan turun mereka ke dalam kubur, fawajadu, maka mendapati oleh mereka al-qabra, akan kuburan, muttasi'an, melebar, maddal basari, sepanjang pandangan mata. Wajadu, mendapati oleh mereka al-qabra, akan kuburnya Al-Ala ibn Al-Hadrami, yatalatamu nuran, terpenuhi dengan sinar atau cahaya. Amma huwa, adapun dia Al-Ala sendiri, Al-Ala ibn Al-Hadrami, falam yajiduhu, maka tidak mendapati oleh mereka akan dia. Maksudnya orangnya nggak ada, tempatnya doang makin luas. Kemana orangnya? Nah, itu termasuk keramat dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bukti bahwa ada sebagian orang yang diberi karunia besar oleh Allah, maka diluaskan kuburannya, dan itu dibukakan dari pandangan sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melihatnya. Artinya nyata apa yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis, bahwa orang-orang saleh di kuburan mereka diluaskan kuburnya hingga ada yang sampai apa? 70 dhira'an fi 70 dhira'an, panjang lebarnya 70 hasta. Masya Allah. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, hadzal qabru, bermula ini kubur, alladzi awwala ma yuhfaru, yang awal apa yang digali, yakunu ada ya al-qabr arba'ata adru'in, 4 zira. Ya kurang lebih ketika digali kubur panjangnya berapa? 2 meter. Ya kurang lebih panjangnya 2 meter. Tulan, panjangnya sebesar itu. Ya ukuran orang masuk ke dalam dan dapat memasukkan jasad mayit yang digali itu, ya kurang lebih hanya sebesar itu. Al-atqiya, orang-orang bertakwa, la yastauhishuna, tidak ngeri oleh mereka, al-atqiya fihi, di dalamnya itu al-qabr. Minhum, dari mereka, al-atqiya, man yusalli, orang yang salat di dalamnya, di dalam kuburan tersebut yang sedemikian sempit, dia salat. Wa minhum, dan dari mereka, al-atqiya, man yaqra'ul Qur'an, ada yang membaca Al-Qur'an di dalam kuburnya setelah dikuburkan, dalam tempat yang sesempit itu ada yang salat, ada yang baca kubur. La yajiduna, tidak mendapati oleh mereka, al-atqiya, orang-orang bertakwa, fihi, di dalamnya itu kubur, wahsyatan, akan kengerian. Wa minhum, dan dari mereka, al-atqiya, man yakhruju, ada orang yang keluar dari kuburnya. Masya Allah. Dan ini keramat bagi mereka, orang-orang saleh. Wa yazurul amakina, dan mengunjungi al-amakina, akan beberapa tempat, allati yuriduha, yang berkehendak oleh dia, man yakhruji ha, akan al-amakin, kemanapun dia pergi, yatasarraf. Yatasarraf itu apa artinya? Ya berbuat apapun yang dia kehendaki. Allah memberi karunia bagi mereka untuk melakukan itu. Sebagian mereka ada yang datang mengunjungi orang-orang soleh yang masih hidup. Sebagian mereka ada yang datang mengunjungi orang-orang yang sedang kesusahan, membantu mereka, menolong mereka.
Para wali Allah keluar dari kuburnya. Itu bukan perkara mustahil, dan itu bahkan terjadi sebagaimana terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, di mana para nabi keluar dari kuburan mereka masing-masing. Kemudian apa? Salat di Masjidil Aqsa bermakmum kepada Rasulullah. Keluar mereka dari mana? Dari kuburnya masing-masing. Nah, para wali Allah pun demikian. Ada sebagian mereka yang keluar dari kuburnya, bertemu dengan orang-orang saleh. Iya. Mang Ujang ketemu. Mang Ujang ketemu yang kuntilanak kali. Kuntilanak itu jin Mang Ujang. Betul, itu para wali Allah. Al-Imam Syafi'i keluar, kadang-kadang keluar dari makamnya. Dan itu diriwayatkan dalam banyak atau dikisahkan dalam banyak kitab, di antaranya misalkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Banyak kisah-kisah itu, seperti salah satunya adalah Imam Syafi'i atau wali-wali Allah lainnya. Masya Allah, Allah, banyak sekali. Banyak yang ziarah ke Tasik, ke Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Orangnya ke Jakarta. Gitu. Masya Allah. Lanjut. Fakaifa, maka bagaimana al-jannatu, surga, allati hiya darul jazai, yang dia itu adalah rumah balasan kebaikan. Min syiddati ma yajiduna, dari sangat apa yang mereka dapati, minar rahati, dari kesenangan, fil kuburi, dalam kubur. Dikubur saja ini, apalagi nanti di surga. Ini baru dikubur. Orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, mereka mendapati apa? Naimul qabr, nikmat kubur. Dari sangat besarnya nikmat kubur yang mereka raih di kubur mereka. Lau qila lahum, jika dikatakan bagi mereka, atardawna, seandainya dikatakan kepada mereka, atardawna, apakah ridho oleh kalian, an naruddakum, untuk mengembalikan oleh kami akan kalian, ila dunya, ke dunia, fatahkumuna, maka menguasai oleh kalian, kullad dunya, akan seluruh dunia ini. Dunia dari ujung sampai ujung, ujung sampai ujung dikasih bagimu, dikuasai oleh engkau. Engkau kembali ke dunia. Ini seorang bertakwa ditawarkan, umpama ditawarkan itu, yang dia itu di dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, tawarkan untuk kembali ke dunia dan memiliki dunia dengan segala isinya, la yarduna, mereka tidak akan ridho, enggak mau mereka. Tidak akan mau. Min syiddati ma yajiduna fil qabri, dari sangatnya besar apa yang mereka dapati fil qabri, dalam kubur, minar rahati, dari kesenangan, wan syirahis sadri, dan lapangnya dada. Yang dimaksud apa? Ya, kesenangan dan karunia besar yang mereka raih di dalam kubur.
walaupun disuruh kembali ke dunia dan diberikan dunia ini dengan segala isinya, mereka nggak bakalan mau balik lagi ke dunia. Illa syahid, kecuali satu, orang syahid, orang mati syahid dalam peperangan. Asyahid, seorang mati syahid, lima yara, karena apa? Yara, yang melihat oleh asyahid, min karamati syuhada'i, dari keramatnya orang-orang yang mati syahid. Jadi keramatnya, dari besarnya keajaiban yang mereka raih ketika mati syahid. Orang yang mati syahid itu apa? Yatamanna, berharap, ayyauda ila dunya, untuk kembali ke dunia, fayuqtala saniyatan, dan dia dapat terbunuh yang kedua kalinya dengan keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan mati syahid. Kecuali orang mati syahid doang. Dari sangat besarnya karunia yang diberikan oleh Allah dan kekeramatan yang diberikan, apa? Kemuliaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang mati syahid. Kecuali orang mati syahid ini aja, dia, saya mau kembali ke dunia, cuman saya harus matinya seperti kematian saya yang pertama, yaitu mati syahid. Li'annahu, karena sungguhnya dia asyahid, ra'a, telah melihat karamat asyuhada'i, akan keramat orang-orang yang mati syahid, kemuliaan mereka. Hadza, ini kembali ke dunia, faqat, hanya lisyahidi, bagi yang mati syahid saja. Amma ghairu syahidi, adapun selain orang yang mati syahid, at-taqiyyu, seorang bertakwa sekalipun, yang dia dapat nikmat di dalam kuburnya, la yatamanna, tidak ingin, tidak menginginkan, tidak bercita-cita, tidak punya keinginan, ayyauda, untuk kembali ila dunia, ke dunia, walaupun ditawarkan mendapatkan dunia dengan segala isinya. Mengapa? An-na'imu fil qabr, nikmat dalam kubur, yafuqu, melebihi, maladzatid dunya kullaha, akan kelezatan dunia seluruhnya. Nah, di dunia ini kelezatan seberapa? Masya Allah, apalagi yang udah tua. Apa yang dirasakan kelezatan Ujang? Iya, bangun tidur pegel-pegel. Bangun tidur sakit pinggang, udah tua. Dulu ketika muda mau makan udang yang gede, apa namanya? Lobster, mahal banget, kagak kebeli. Sekarang udah tua, punya duit, kebeli itu udang. Kata dokter, jangan makan udang, kolesterol. Apa nikmatnya itu di dunia. Masya Allah. Ya, apa namanya dunia ini? Yatihi. Nah, makanya ini baru nikmat kubur ini, apalagi nanti di surga. Nikmat kubur aja udah sangat besar. Yatihi, datang kepada dia, ini yang orang dalam kubur mendapatkan kenikmatan, raihatun, semerbak, wewangian, minal jannati, dari surga, ilal qabr, ke kubur, ke tempat dia, ke kuburannya. Wanginya surga datang semerbak. Masya Allah, nikmat besar itu. Bahkan juga ditampilkan baginya tempat dia nanti di surga, semacam layar. Ini termasuk bentuk naimul qabr seperti itu. Dalam beberapa riwayat hadis ditampakkan baginya tempat dia nanti
di surga. Jadi yang di dalam kubur belum masuk surga sebenarnya. Belum masuk surga. Dalam kubur dapat naimul kubur, nikmat kubur itu lain dengan naimul jannah, nikmat surga. Nikmat surga nanti setelah dimasuki surga, setelah kiamat, hari akhir. Qabla an yadkhulu al-jannata, sebelum masuk oleh mereka akan surga. Min masirati alfi sanatin, dari perjalanan 1000 tahun. Itu apa namanya, semerbak harumnya surga datang kepada dia dari apa, jarak yang sekian jauh pun itu surga akan tercium. Ta'ti raihatul jannati, ta'ti, semerbak wanginya surga itu, ta'ti datang, yashummuha, menciumnya akan itu raihatul jannah, al-atqiya'u, oleh orang-orang yang bertakwa di dalam kubur mereka. Masya Allah. Allah. Kuburan itu disebutnya apa? Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Pos pertama daripada beberapa pos menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, betul. Tahajud mengujang, menerangkan kubur. Masya Allah. Di dunia ini kita diterangin dengan listrik terang, nikmat. Di kubur belum tentu seperti itu, penuh dengan kegelapan. Maka nikmat di dunia ini dengan terang seperti ini, dengan nikmat yang ada, kalau tidak dipakai ibadah, maka akan menyulitkan kita di kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada azab kubur, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin.